Oke, teman-teman, buat kalian yang lagi LDR, entah kalian kenalnya online atau dikenalin teman, pokoknya sedang LDR-an gitu ya. Jadi tanda-tandanya kalau dia itu serius dalam LDR. Oke, pertama, nomor 1, dalam LDR kalian menjalaninya itu, komunikasinya itu jelas dan biasanya itu terjadwal. Maksudnya terjadwal bukan berarti setiap Sabtu, enggak juga. Maksudnya begini, kalau dia yang kamu sedang LDR-an, pasanganmu itu misalnya orang yang bekerja, otomatis ya nggak bisa lah sebentar-sebentar kamu chatting, kamu ngobrol, kan nggak bisa. Pasti kamu sudah tahu jadwalnya dia, dan dia udah tahu kesibukanmu, jadi dia udah ngerti. Misalnya, aku biasanya kalau ngontakin dia tuh weekend gitu kan, akhir pekan. Jumat sore atau Sabtu pagi atau Minggunya, itu kalau kalian sama-sama sibuk gitu ya. Atau misalnya kalian kerjanya sama-sama part-time, kalian udah punya jadwal tersendiri yang itu sudah dilakukan secara rutin. Artinya begini, kalau dia serius itu nggak cuma tiba-tiba kali ini selama seminggu tuh ngontakin kamu, chattingan, teleponan, video call gitu mungkin ya. Terus nanti minggu depannya sepi, kadang ada, kadang nggak ada, di kontak kok susah, kayak gitu. Well, kalau menurut saya, yang seperti itu tuh bukan tanda-tanda serius ya, teman-teman. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dianya itu tidak menganggap kamu orang yang penting, satu. Atau memang dia sifatnya nggak jelas kayak gitu. Kalau dia sifatnya nggak jelas, ada kemungkinan kalaupun nanti kalian sampai ke jenjang pernikahan, ada kemungkinan nih udah jadi suamimu, tiba-tiba dia menghilang, pamitnya kemana, beberapa hari nggak pulang, kayak gitu. Nggak jelas kan? Karena sudah kelihatan tanda-tandanya pada waktu kalian itu masih LDR-an, masih pacaran. Jadi kalian harus kenali ini ya, komunikasinya harus jelas, terjadwal. Nomor dua, dalam menjalani proses LDR ini, kamu tuh masuk dalam kehidupannya, kamu itu tidak diabaikan. Artinya dia menghargai kita dan kita menghargai dia, tentu saja ya sebaliknya. Dua-duanya saling menghargai. Artinya begini, kamu tidak disepelekan. Jadi kalau misalnya dia ada jadwal sesuatu atau harus berkunjung ke kota lain karena tugas pekerjaan atau apa, kamu dikabari, kamu diberitahu terlebih dahulu, aku ini ada ini gini-gini, meeting lah atau seminar lah atau apa, jadi sibuk. Pokoknya kamu tuh dianggap nggak disepelekan gitu ya. Terus dalam komunikasinya, ngobrolnya itu, entah kamu lagi chattingan atau teleponan atau video callan, itu tuh nggak dia terus yang ngomong. Kamunya cuma dengerin, oh iya, ngiyain gitu doang. Enggak. Tapi kamu juga diperhatiin, kamu juga dianggap. Jadi nggak apa-apa dia terus, kitanya mau ngomong aja nggak enak, kita mau nanya nggak segen atau apa. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi harus ada sesuatu yang seimbang, balance gitu ya antara dia dan kamu. Jadi sama-sama menghargai gitu kan. Kemudian sekarang nomor 3. Nomor 3 ini ada hubungannya dengan nomor 2 tadi. Selain menghargai, dia juga menerima dan memahami situasi kondisimu. Situasi kondisi kitanya ya. Misalnya, kamunya seorang mahasiswa, dianya paham dong, seorang mahasiswa tuh kesibukannya kayak gimana, terus kamu masih punya kesibukan tugas-tugas, masih ada harus KKN lah atau apa itu kalau mahasiswa. Terus misalnya kalau kamu itu seorang single mom, karena udah bercerai, terus jadi janda, terus atau janda mati, atau pokoknya kamu tuh seorang single mom. Dia bisa menerima dong keadaanmu bersama dengan misalnya kita juga punya anak-anak gitu kan. Jangan kalau dia udah tahu, kamu udah ngomong kamu tuh single mom, punya anak, tapi dia bilang, aku suka sama kamu, tapi nanti kalau menikah nggak usah bawa anakmu ya. Oke.
Ada banyak kejadian, maksudnya saya pernah ditanya juga, "Kak, gimana ya, ngomong apa enggak ya? Karena dia tuh nggak mau aku punya anak, anakku dibawa. Terus apa nanti aja ya kalau sudah menikah?" Enggak, saya tidak menyarankan seperti itu. Kalian harus menjelaskan dari awal. Kalau kamu itu seorang ibu, iya, nggak bisa dong dipisahkan sama anak-anakmu. Kecuali anakmu udah dewasa ya, udah 18 tahun ke atas. Oh, dia mau kuliah di mana atau mungkin dia mau kerja, itu terserah ya. Tapi kalau ini anak-anakmu adalah anak-anak yang masih di bawah umur, ya, masih sekolah, di bawah 18 tahun, saya sarankan kamu harus menceritakan keadaanmu, bahwa saya punya anak 2, anakku masih sekolah, kelas ini dan kelas ini umurnya segini. Saya kalau misalnya menikah, saya tentu saja nggak mau dong berpisah sama anak-anakku. Aku mau menikah, ya anak bersama kita, kalau dia bisa terima kamu. Kalau dia nggak bisa terima, "Lah aku nggak suka ada anak, gimana kalau anaknya nggak usah dibawa, atau anaknya nanti dikirimin uang aja." Oke, well, kalau saya pribadi, itu kok ada tanda-tanda dia mau enaknya aja gitu ya, mau menikahi seorang janda tapi nggak mau anaknya. Nah, kalau sebaiknya kalau itu udah aja nyari perempuan lain yang masih gadis gitu kan. Itu bedanya kalau menikahi seorang yang udah punya anak ya harusnya satu paket dong sama anak-anaknya, gitu. Dan jangan berharap kalau sudah menikah nanti, oh nanti dia pasti bisa terima. Jangan, jangan. Kamu jangan menggampangkan seperti itu. Orang itu nggak bisa berubah. Biasanya 1001 yang berubah. Itu saran saya, seharusnya kalau memang dia itu menerima kamu, mencintaimu, seharusnya tidak apa namanya, tidak menolak keadaan kita, gitu kan. Kalau sebelumnya sudah seperti itu, sebaiknya ya sudah, anggap aja itu nggak serius, oke? Kita ngomongnya kan LDR yang serius ya, ini masih LDR loh ya, masih LDR, jadi masih bisa diperbaiki, masih bisa kita siasati. Oke teman-teman, yang keempat, dalam menjalani proses LDR ini, kalian tuh jangan cuma kangen-kangenan, asik ngobrol ini tuh nggak jelas, ya gitu kan, meskipun dia enak diajak ngobrol, enak bahas ini itu, dalam LDR, dalam menjalani LDR, kalian itu juga harus mulai membahas masa depan. Loh, kok masa depan sih Kak? Nikah aja belum. Maksudnya begini, ada tujuan gitu. Jadi LDR-mu tuh bukan cuman, oh pacaran jarak jauh lumayan lah ada pasangan buat teman ngobrol, oh lumayan buat belajar bahasa Inggris. Ya enggak ya, kalian itu harus punya tujuan yang jelas bahwa ini kamu ke depannya tuh mau apa gitu loh. Ada ujungnya, ada goal-nya. Tujuannya ya menikah kan? Lah, terus menikahnya itu mau kapan? Itu harus sudah mulai dibicarakan. Terus mau menikahnya kapan, mau di mana, mau seperti apa, terus tinggalnya mau kayak gimana, itu semuanya harus mulai dibahas. Terus anak-anakmu nanti sekolah di mana, ini buat yang janda punya anak ya. Saya bukannya menganggap kayak gimana, itu karena saya mengalami. Saya adalah single mom yang punya 2 anak waktu menikah dengan suami saya. Jadi itu harus dibicarakan gitu. Jadi jangan cuma asik-asik ngobrol aja, nggak jelas gitu. Lah kalau kamu sudah menyinggung masalah masa depan, tujuanmu LDR itu, tetapi dianya itu malah mengalihkan pembicaraan atau mungkin malah alasan, antara aja bahasnya atau apa, ini tanda tanya. Ini tanda-tanda ya teman-teman. Kalian harus catat nih, wah ini nggak serius nih, gitu kan. Udah ada berapa misalnya, tadi yang nomor 3, dia nggak bisa menerima keadaan kita yang punya anak, yang nggak kerja, atau kamu kerjanya cuman, jualan online, tapi dia nggak terlalu suka. Gimana sih? Ya intinya kamu harus mulai dikasih tanda, oh nggak bisa menerima kita apa adanya, kasih tanda. Terus nggak mau membahas masa depan, kasih tanda. Nanti kalau tandanya makin banyak, kalian harus sudah tahu, wah ini orang tuh nggak serius, ngapain juga kamu LDR-an, cuma buang waktu kan? Paham ya teman-teman? Selanjutnya, ini nomor berapa nih? Tadi udah 4 ya. Nomor 5. Karena kita udah tahu LDR itu kan nanti ada
ujungnya mau kemana, mau menikah, terus menikahnya itu kapan, gitu kan. Lah terus harus ada yang berkorban. Maksudnya kedua-duanya berkorban, masing-masing nih kalian berdua ini ya, orang namanya berhubungan kan, satu pasangan ini, satu tim ini saling berkorban untuk mewujudkan supaya hubungan ini berhasil gitu loh. Maksudnya gimana? Bingung. Ya, oke, maksudnya begini nih. Jadi kan nantinya mau ketemuan kan? Ya harus ada dong yang berkorban. Apakah si pihak pasanganmu yang datang menemuimu, artinya dia berkorban dong, berkorban waktunya, berkorban biaya, kan harus beli tiket, harus beli hotel, harus biaya ini itu, ya kan? Itu kan berkorban. Atau misalnya kamunya sendiri kan juga nanti berkorban. Oh, kamu harus ngambil cuti supaya bisa ketemuan. Terus kamu harus repot-repot gimana menyelenggarakan supaya bisa ketemu orang tua lah, segala macam. Jadi jangan saling udah sananya aja, kitanya nggak mau repot, atau kita doang yang repot. Jangan. Jadi di sini tuh kedua belah pihak mau berkorban untuk mewujudkan supaya hubungan ini berhasil. Atau contoh lain, misalnya tujuannya nanti kalau menikah mau tinggal di tanah air kita, ya otomatis dia berkorban dong. Berhenti dari pekerjaannya, nyari pekerjaan baru di Indonesia. Itu juga pengorbanan, gitu kan? Atau misalnya nanti kalau menikah tinggalnya di negaranya suami, calon suami, artinya kita yang berkorban. Saya dan anak-anak mau repot-repot, ya kan, pindah ke negara suami. Itu kan bukan hal yang simpel, ya nggak teman-teman? Berhenti kerjaan, berhentiin sekolah anak-anak, nyari sekolah baru di tempat yang baru, pindahan, segala macam. Itu artinya pengorbanan yang harus dilakukan supaya hubungan ini berhasil, gitu. Oke, mudah-mudahan udah cukup jelas. Karena biasanya saya batasi videonya seginian aja, 10 menitan aja. Oke teman-teman, sampai segini dulu. Mudah-mudahan LDR kalian berhasil. Dan buat kalian yang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Dan atau yang mau cerita pengalamannya LDR sampai ketemuan, sampai menikah, boleh silakan tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi. God bless you all.